Assalamualaikum. Udah rapi ya semuanya ya? Udah masuk semua belum? Kalau udah, berdoa dulu. Istidahamal duaan. Sadaqallahul azim. Oke, sekarang dihabisin dulu ya. Tazkiyah Nur Syakila, Nadira Rafana. Alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang yang mau nabung silahkan dikumpulkan di kolektif ya ke ketua kelasnya. Lalu simpan di meja ibu dulu. Oke, nanti ketua kelasnya langsung di sini. Kita lanjut ya. Gimana kabarnya hari ini? Udah sehat semua ya? Kemarin ada yang sakit, sekarang udah hadir semua. Berarti udah sehat semua. Nah, coba siapa yang belum makan? Yang udah makan? Pinter. Nanti yang belum makan, bekalnya dimakan saat istirahat. Dibawakan bekalnya? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Kita pelajaran apa hari ini? Iya, sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama kita bahas itu adalah pra-Islam dulu ya. Sebelum Islam dulu. Jadi ada tradisi dulu. Kenapa kita harus belajar ini? Ya. Tujuannya biar apa? Biar kita tahu di mana Islam masuk ke Indonesia. Sebelum Islam kayak gimana? Itu kita perlu tahu. Biar kita tidak menebak-nebak apa yang terjadi di masa lampau. Oke, kita masuk ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada keadaan alam. Ada yang tahu Jazirah Arab nggak? Jazirah Arab itu di mana sih? Ada yang tahu nggak? Jazirah Arab itu padang pasir. Tahu padang pasir? Yang luas banget kan, biasanya panas gersang. Nah, ini Jazirah Arab ini padang pasir tergersang. Kebayangkan segimana panasnya dan terluas juga di dunia. Nah, Jazirah Arab ini ada di sebelah barat daya Asia. Jadi kalau Asia ada di sini, berarti Jazirah Arab ada di sini, ya. Kebayang ya? Nah, Jazirah Arab ini luasnya bisa sampai 12.000 mil persegi. Kalau menurut peneliti ya. Nah, di Jazirah Arab ini ada 5 wilayah. Ada 5 wilayah. Yang pertama ada wilayah Tihama. Nah, wilayah ini yang tadi yang disebutkan sebagai padang pasir atau gunung. Tapi di sini masih ada angin ya, tidak begitu panas. Kemudian yang kedua ada wilayah Hijaz. Kelihatan nggak laptopnya? Wilayah Hijaz ini kayak lembah di antara pegunungan. Berarti kayak sungai ini tuh kan, ini gunung, ini sungai, ini gunung. Nah, ada di antara Mekah dan Madinah. Selanjutnya ada wilayah Najd. Wilayah Najd ini dataran tinggi. Kebayang ya, dataran tinggi ya. Kayak ini pasawahan. Kalau ke Wanayasa kan kita naik ya. Nah, berarti yang jadi dataran tinggi itu Wanayasa. Ibaratnya kayak gitu, di antara Tihama, Hijaz. Nah, Najd ini ada di dataran tinggi Jazirah Arab. Kemudian yang keempat ada wilayah Al-Aud.
ini udah banyak yang nggak kenal. Nah, ini udah bangsa yang punah. Mungkin maksudnya udah meninggal kali ya, udah banyak yang meninggal. Jadi pada masa itu, pada bangsa itu udah banyak yang nggak kenal. Kemudian yang kedua ada Arab al-Arabah. Nah, bangsa Arab al-Arabah ini keturunannya Khotan gitu ya. Khotan, ya, keturunannya Khotan. Dan kemudian yang ketiga ada Arab al-Musta'ribah. Al-Musta'ribah. Nah, ini di sini keturunannya Nabi Ismail. Karena pada saat itu Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Jadi banyak bangsa Arab keturunan dari Nabi Ismail. Selanjutnya kehidupan sosialnya. Gimana sih kehidupannya antar umat, antar orang Arab itu sendiri, kan bangsanya beda-beda kan. Nah, dulu itu bangsa Arab itu sebelum Islam ya, disebut zaman jahiliyah. Ada yang tahu jahiliyah artinya apa? Jahil itu bodoh, kebodohan. Kenapa sih kok sekasar itu ya? Masa sebelum Islam disebut zaman jahiliyah? Karena pada saat ini mereka terlalu terpaku dengan budaya yang ada di sana. Mereka tidak mengembangkan pola pikir mereka, tidak kritis. Kenapa sih kita harus nyembah ini? Kenapa kita nyembah ini? Mereka tidak mencari tahu hal itu. Kemudian di sana juga kehidupannya terlalu bebas karena belum ada peraturan pemerintah, belum ada hukum-hukum yang menjadi ketentuan di bangsa Arab di sana. Yang menjadi buruknya, yang pertama, mereka itu menyembah berhala dari patung, bahkan batu. Ada yang menyembah bulan, matahari. Kan itu sesuatu yang dibilang apa ya, kok bisa mereka nyembah bahkan bulan yang hanya ada di malam hari atau matahari yang ada di pagi hari atau siang hari saja. Gimana bisa disebut Tuhan kita? Nah ini yang disebut mereka bisa bilang jahil. Yang kedua itu mereka masih percaya takhayul. Semua masih dianggap mistis. Apa-apa disangkut-pautkan dengan mistis. Yang ketiga ada perilaku mereka yang luar biasa, yaitu mabuk-mabukan, kemudian berkoyak-koyak. Jadi kalau misalkan mereka nih menang perang atau mendapatkan sesuatu yang dianggap istimewa, itu mereka larinya ini berkoyak-koyak, mabuk-mabukan gitu. Karena di sana masih belum ada aturan. Selanjutnya mereka juga suka berjudi, menghasilkan uang lewat judi.
yang paling buruknya lagi pada zaman jahiliyah itu mereka nggak terima anak perempuan. Jadi setiap ada anak perempuan yang lahir, mereka bunuh. Bahkan mereka bisa kubur hidup-hidup anak perempuan. Kenapa sih? Karena bagi mereka anak perempuan itu merugikan, nggak berguna, nggak bisa digaji, terlalu lemah itu. Jadi mereka hanya membutuhkan anak laki-laki. Kemudian keburukan mereka adalah perangan bentuk. Karena mereka punya bangsa yang berbeda-beda, pemahaman mereka yang beda-beda juga tentang sembah, tentang banyak hal. Mereka bisa perang meskipun hanya karena hal kecil gitu. Jadi hal kecil, ya udah perang aja, langsung sebur. Padahal misalkan mereka cuma sakit hati dia beli apa atau dia punya apa gitu. Tapi di sisi lain juga nggak mungkin kan semua orang kayak gini ya, di dalam diri dia ada banyak kebaikannya juga. Bentar, terus dulu ya. Dilanjut dulu deh ya materinya. Nanti sholatnya setelah ini. Nah, ada kebaikannya juga, tidak selalu buruk. Yang pertama itu dermawan. Kok bisa ya itu dermawan? Karena kalau misalnya ada orang lain atau tamu, misalkan tamu datang, kita nggak punya apa-apa untuk jamuannya. Mereka itu saking menghargainya tamu, karena berharga. Binatang yang mereka pelihara bisa mereka sendiri saat itu sebagai jamuan untuk tamu. Segitu dermawannya. Yang kedua, mereka itu menepati janji. Karena bagi mereka janji itu hutang. Jadi harus dibayar terus. Janji dikit dibayar. Kemudian yang ketiga itu tekadnya kuat. Misalkan aku harus tahu misalkan kenapa bangsa ini menyembah ini, kenapa orang ini bisa seperti ini. Mereka cari tahu dulu, kemudian mereka tekad, oh aku harus bisa merubah ini, gitu. Dan mereka tuh nggak pantang menyerang itu aja. Mereka tetap pada tekadnya. Kalau mereka dia ingin menjadikan bangsa ini beragam Islam, mereka harus bisa sampai menjadikan bangsa itu beragam Islam. Kemudian yang keempat, mereka pemberani. Nah, karena dia punya tekad yang kuat, terus teguh pendirian, jadi setiap apa yang mereka melewati rintangan pun mereka berani untuk lawan. Mereka nggak mundur gitu aja, aku capek, kayak gitu. Mereka tetap jalan terus sampai tujuan mereka tercapai. Kemudian mereka juga dapat dipercaya. Kenapa mereka dapat dipercaya? Karena pada zaman ini mereka dikenal dengan perkataan jujur. Jadi bagi mereka bohong itu adalah suatu kerugian, nggak ada untungnya juga. Jadi mereka selalu berkata jujur. Itu kebaikannya ya, jangan lupa diingat juga. Jangan hanya diingat tentang keburukan orang lain saja. Selanjutnya, ini yang terakhir itu kebudayaan. Pada zaman ini yang paling terkenal itu di seninya syair. Syair itu dianggap seni paling indah. Jadi paling indah, paling mahal.
wilayah Yaman ini menjadi tempat atau pertumbuhan atau berkembangnya syair itu adanya di sini. Orang-orang kalau misalkan mau lihat atau mau nonton syair gitu kan, mau menonton penyair, itu mereka tuh ke Yaman. Ada 3 pasar. 3 pasarnya tuh ada di Ukas, Madinah, sama Dulmak. Itu ada di 3 pasar itu. Nah, mungkin sampai sini aja tradisi sebelum Islam ya, sebelum adanya Islam. Bangsa Arab itu seperti apa, tadi keburukannya, kebaikannya, kemudian budayanya bagaimana, seperti apa aja gitu. Mungkin tadi diceritakannya intinya aja atau yang dikenalnya aja. Nanti teman-teman bisa nyari referensi yang lebih lah, maksudnya di YouTube kalau misalkan penasaran nih, kok bisa ya mereka mabuk-mabukan, kan mereka bisa berjudi segala macam, tapi kok ada juga orang-orang baik. Itu bangsa mana aja, itu bisa kalian cari ya. Nanti bisa kalian ingat-ingat, nanti di-share juga PowerPoint-nya biar kalian bisa mengingat poin-poinnya dan bisa mengingatkan aja, bisa menjelaskan secara pribadi aja. Nanti juga untuk tugas boleh ditulis. Untuk tugas yang pertama, Jazirah Arab itu ada di mana? Itu soal pertama. Soal yang kedua, ada berapa wilayah di Jazirah Arab yang disebutkan? Yang ketiga, ada berapa bangsa di Jazirah Arab? Nomor 4-nya, sebutkan 3 kebaikan dan 3 keburukan bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian yang kelima, kebudayaan apa yang ada di zaman jahiliyah selain syair. Itu ya, tugasnya segitu aja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah mungkin ya, cukup ya, segini ya. Nanti untuk minggu depan dikumpulkan tugasnya. Nanti siapa tahu ada yang dipanggil untuk menjelaskan ulang atau untuk nyari tahu apa yang baru aja kalian cari gitu kan ya, biar ada kemajuan lebih untuk pengetahuan kalian di tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Segitu aja ya, waktunya juga udah lumayan lama, udah mau habis. Kita tutup aja. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Jangan lupa rajin baca buku atau nonton YouTube segala macam, tapi yang bermanfaat ya. Segitu aja